Innal abda idza shalla fil alaniyati. Innal abda sak temene kawula iku idza shalla ing dalam nalikane salat sapa al abdu fil alaniyati ing dalam ngideng fil alaniyati ing dalam ngideng ngideng ya keadaan terang-terangan. Fa asana muqam bagusake sapa al abdu wa sallalan salat sapa al abdu fi sirri ing dalem tingkah samar. Fa asana muqa bagusake sapa al abdu qala muqa ndau sapa Allah taala hadza utawi iki abdu abdi iku kawula ingsun haqqan kalawan hak kalawan nyoto haqqan kalawan nyuto hak. Inalam tu sak temene kawula iku layak ujaru iku dan ganjar sapa al abdu fi nafaqati ing dalem nafaqai al abdu kulliha sakabehane nafaqati illa fil bina'i angin ing dalem bangunan. Innal abdu sak temene kawula iku layak tasaddaqu pane kayakten as-sadaqa sapa al abdu bil kisrati kalawan pecahane roti atau remukane roti mau remuk roti pecahane roti tarbu nambah apa kisrah indallahi yang dalam atau mundak tarbu mundak apa kisrah mundak atamba indallah inum sanding Allah hatta takuna sampai ono apa kisrah misla Uhudin iku sepadane gunung Uhud. Misla Uhudin iku sepadane gunung Uhud. Innal abda idza shalla fil alaniyah fa ahsana wa shalla fis sirri fa ahsana. Ketika seorang hamba dia salat fil alaniyah, salat di dalam keadaan yang nyata. Yang nyata artinya di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah makhluk, di depan manusia, terlihat, tampak, tidak sembunyi. Fa ahsana, lalu kemudian dia memperbaiki salatnya walaupun di hadapan manusia, tapi salatnya dia perbaiki, hatinya khusyuk, hatinya ikhlas, dia jaga niatnya betul-betul, bukan riya, bukan sum'ah, bukan karena ingin dipandang manusia, tapi semata-mata ingin mendapatkan ridha dan pahala dari Allah. Lalu kemudian dia berusaha untuk menjauhkan dan menolak segala kewaswasan yang ada di dalam hatinya dan serta menjaga adab-adab di dalam salat, serta hatinya ada rasa khasyah, takut kepada Allah, istihdharul ilmi, menghadirkan pengetahuan, serta mentadabburi setiap bacaan yang ada di dalam salatnya. Lalu kemudian dia sadar tatkala ia salat berdiri, dia sadar bahwa ketika dia salat dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang sujud kepada Allah. Dia sedang mendekat kepada Allah. Bukan sedang ingin dipuji makhluk, bukan mengharapkan sanjungan daripada manusia. Inilah yang disebut dengan fa ahsana. Dia memperbaiki salatnya. Wa shalla fis sirri fa ahsana. Dan begitu juga dia memperbaiki
salatnya seperti itu fis sirri, juga ketika dia salat dalam keadaan sir, tidak sedang berada di hadapan manusia. Ketika salat sendiri tidak ada yang lihat, tetap tidak ada perbedaan. Mau dilihat atau tidak dilihat, mau di depan manusia atau tidak, hatinya tetap ikhlas, tetap ada khasyah, tetap dia jaga niatnya semata-mata karena Allah. Dia sadar bahwa dirinya sedang menghadap Allah fil alaniyah wasir. Nah, kalau seperti ini, kalau salatnya hamba itu seperti ini, maka qala Allah Ta'ala, Allah katakan kepada hamba ini, hadza abdi haqqan, inilah hambaku yang sejati. Ini adalah hambaku yang sejati, kata Allah. Ini baru hambaku yang sejati. Ini benar-benar hambaku, kata Allah. Artinya hamba Allah yang sejati itu, yang memang benar-benar hamba Allah, adalah tidak ada harapan kecuali kepada Allah. Hatinya tidak bergantung kecuali kepada Allah. Tidak ada tujuannya kecuali tujuannya Allah. Itulah hamba yang sejati. Maka ketika salat tidak ada perbedaan fil alaniyah wa fis sir. Hatinya tetap ikhlas, khasyah, hifdzun niyyah, mura'atul adab, istihdharul ilm. Maka itulah yang kita harapkan, bagaimana setiap ibadah kita, salat kita, puasa kita, zikir kita, apapun ibadah kita, baik dalam keadaan di hadapan makhluk, dalam keadaan tersembunyi, bagaimana hati ini tidak ada perbedaan. Niatnya tetap semata-mata mencari ridha dan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita mendapatkan maqam, derajat hadza abdi haqqan, inilah hambaku yang sejati. Innal abda la yu'jaru fi nafaqatihi kulliha illa fil bina. Setiap nafkah, apa nafkah itu? Nafkah itu harta yang dikeluarkan. Setiap harta yang dikeluarkan oleh seorang hamba, la yu'jaru, berpahala. Setiap nafkah, nafkah itu adalah harta yang dikeluarkan. Dikeluarkan untuk apapun, asal itu kebaikan, maka la yu'jaru, dia mendapatkan pahala dari nafkahnya itu. Kulliha, seluruh nafkahnya, baik nafkah untuk keluarga, untuk anak-anaknya, untuk fisabilillah, untuk mereka para penuntut ilmu, atau nafkah untuk membantu dan menolong orang lain, atau untuk membangun fasilitas umum, atau membuat sesuatu yang membentengi orang lain daripada mara bahaya dan sesuatu yang mengancam jiwa dan keselamatannya. Seluruh nafkah seseorang itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali illa fil bina, kecuali harta yang dikeluarkan untuk bangunan. Nah, untuk bangunan, dia membangun, menghabiskan ratusan juta. Lihat dulu, berpahala enggak? Itu nafkah. Membangun sampai ratusan juta. Kalau jadi bangunan apa yang tidak mendapatkan pahala itu? Alladzi la yahtajuhu, illa fil bina alladzi la yahtajuhu, bangunan yang tidak dia butuhkan.
Rumah sudah ada, ya. Rumah sudah ada, tempat sudah ada, lalu kemudian dia bangun rumah yang sebenarnya dia tidak butuh. Rumahnya sudah ada, hanya menghabiskan uang, atau rumah itu hanya ditempati setahun sekali atau 2 kali misal, itu tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nafkah yang dikeluarkan untuk membangun sebuah bangunan yang dia tidak butuh terhadap bangunan itu, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bangunan yang dia butuhkan, misal dia bangun rumah walaupun mewah, megah, bertingkat, tapi dia butuhkan, maka berpahala. Atau dia buat pagar misal supaya tidak dicuri atau tidak dimasuki maling misal, atau orang sengicok dek keromana, maka diperpahala. Semegah apapun rumah itu, asal rumah itu dibutuhkan, maka berpahala. Bangun madrasah untuk para santri-santri sangat dibutuhkan, jelas layu jaruh, jelas berpahala. Bangun pesantren, bangun musola, itu bina bangunan yang sangat berpahala, yang membantu juga berpahala, karena sangat dibutuhkan. Apalagi di pesantren itu sangat membutuhkan bangunan, sangat membutuhkan bangunan dengan dana yang terbatas. Pesantren itu dituntut untuk punya fasilitas pembangunan yang memadai terhadap santri-santri dengan apa? Dengan dana yang terbatas. Jadi pesantren itu dituntut untuk mandiri, tapi disalahkan ketika kemandiriannya itu terbatas. Itulah pesantren. Dituntut untuk mandiri, tetapi ketika terjadi sesuatu kemandiriannya disalahkan. Bangunannya tidak standar misal, ini tidak punya izin IMB, izin membangun, ya karena memang pesantren itu membangun bukan dari dana pemerintah. Kebanyakan pesantren-pesantren di Indonesia itu mereka membangun dengan dana yang terbatas, dengan apa adanya. Dengan apa adanya, illa fil bina. Maka membantu pesantren di dalam pembangunannya, baik itu asramahnya, madrasahnya, atau musallanya, atau fasilitas dapurnya, maka itu sangat amat baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bangunan-bangunan itu sangat amat dibutuhkan, bukan la yahtajuhu. Atau muzakhraf, atau hiasan-hiasan yang berlebihan, itu enggak ada pahalanya. Bangunan hiasan yang berlebihan, yang sebenarnya tidak butuh itu. Maka adapun kalau bangunan itu dibutuhkan secara pribadi atau dibutuhkan secara syara, musalla, madrasah, pesantren, asrama, itu famatlubun mahbubun wa fa'iluhu 'alal wajhil matlubi syar'an muhtasiban ma'juran. Jelas itu berpahala. Jadi bangunan itu kayak makanan.
Al-bina kal ghada. Jadi dikatakan al-bina kal ghada. Bangunan itu kayak makanan. Makanan yang berpahala itu makanan yang kamu butuhkan. Kalau kamu lagi lapar, pagi misal, kamu makan, berapa makanan yang kamu butuhkan di pagi itu? 1 piring kan? Kalau sampai 10 piring, kan nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya 1 piring. Maka 1 piring itulah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan bangunan. Bangunan yang kita butuhkan itu bangunan apa? Rumah, langgar, dapur, atau tempat tamu misal. Ya. Adapun bangunan-bangunan yang sebenarnya kita tidak butuhkan dan akhirnya terbengkalai, maka itu tidak mendapatkan pahala. Hanya buang-buang uang, dan lebih baik itu dibuat untuk membantu pembangunan-pembangunan yang apa? Yang bermanfaat. Lebih-lebih bermanfaat untuk apa? Untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membantu pesantren, membantu madrasah, membantu para santri-santri yang kekurangan asrama, kekurangan kelas madrasahnya, atau membangun fasilitas umum, maka itu famatlubun syar'an. Innal abda la yatasaddaqu bil kisrah tarbu indallahi hatta takuna mithla uhudin. Innal abda la yatasaddaqu bil kisrah. Ada seorang hamba, dia bersedekah dengan apa? Kisrah. Kisrah itu pecahan, bukan sepotong. Kalau sepotong itu banyak, sepotong itu masih banyak. Ini kisrah. Kisrah itu pecahan, remuan, ay minal khubzi, remuan roti atau pecahan roti sedikit, roti yang sedikit, pecahan. Tarbu indallah. Tapi ketika dia bersedekah, walaupun hanya dia bersedekah kisrah minal khubzi, pecahan roti, tidak banyak, tidak utuh, tidak 1 potong roti, tapi pecahan roti, tapi ibtigha wajhillah, dia ikhlas. Dia benar-benar ketika bersedekah dengan kisrah itu, dia semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ikhlas. Tarbu indallah. Maka pecahan roti itu, sedekahnya yang kecil itu, kelak di akhirat akan bertambah. Dari pecahan roti yang hanya beberapa bagian kecil, tarbu, dia akan bertambah hatta takuna mithla uhudin, hingga besar seperti gunung Uhud. Ini apa maksudnya? Dikatakan ini maksudnya yang pertama adalah pahalanya yang besar. Bukan kelak mendapatkan roti kayak apa sebesar gunung Uhud, tapi dia akan mendapatkan pahalanya itu besar sebesar gunung Uhud. Sangat besar. Hanya apa? Hanya 1 atau pecahan roti, tapi dengan hati yang ikhlas. Itu kisrah. Bagaimana dengan sepotong roti? Bagaimana dengan sepotong roti? Makanya kalau ditanya lebih baik mana sedekah 10.000 ikhlas, 100.000 enggak ikhlas. 10.000 ikhlas, ini pecahan roti ikhlas, tarbu indallah hatta takuna mithla uhudin. Yang ikhlas itu yang kelak akan besar sebesar gunung Uhud, bertambah terus pahalanya hingga sebesar gunung Uhud. Maka lebih baik 100.000 enggak ikhlas apa 10.000 ikhlas? Lebih baik
100.000 ikhlas. Ya, 100.000 tapi ikhlas. Ya. Karena apa? Karena pahalanya biar lebih besar. Kalau cuma 10.000 ikhlas, kalau bisa 100.000 ikhlas, maka lebih baik 100.000 ikhlas. Banyak ikhlas. Jadi bukan patokan kisroh. Kisroh tarbu indallah hatta takuna mithla Uhudin, pecahan roti itu bisa menjadi gunung Uhud, apalagi 10.000. Ya, kalau pecahan bisa menjadi gunung Uhud, apalagi 100.000, apalagi 1 juta. Ya. Hatta takuna mithla Uhudin. Atau muhtamil, pendapat yang kedua, ayyakhluqallahu mithlaha min jinsiha. Kelak di akhirat, orang yang sedekah pecahan roti kecil itu, kelak di akhirat Allah akan menciptakan seperti roti, seperti jenisnya roti yang dia sedekahkan ketika hidup di dunia, ala sifati khubzil jannah, tetapi bukan roti dunia, khubzil jannah, roti sorga. Dia mendapatkan roti sorga sebesar gunung Uhud. Akan ada rum aja, ya kan? Padahal dia hanya kisroh, satu pecahan kecil roti yang dia sedekahkan. Bagaimana kalau sepotong? Kok oleh berapa roti lagi nang surga? Akan, ya bisa akan. Cetak sakit tapuk makin akan roti raja nabadi gunung Uhud. Kau aja. Kisrah mendapatkan roti segunung Uhud, bukan khubzid dunia tapi khubzil jannah, roti sorga. Beda antara roti dunia dengan roti sorga. Buah-buahan dunia dengan buah-buahan sorga beda. Sifatnya boleh sama, tapi rasanya beda. Khubzil jannah. Maka itu muhtamil. Muhtamil, tentu pahalanya dapat, tapi dia juga muhtamil kelak akan Allah ciptakan seperti roti, tetapi rotinya roti sorga, besarnya seperti gunung Uhud. Allah alam.